Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan oleh karena itu, kita bisa percaya bahwa Dia selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Salah satu hak istimewa yang kita miliki sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru adalah ketika kita terima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 12. Oleh sebab itu kita bisa panggil Dia dengan ucapan Bapa, ya, Bapa atau Aba. Dan kasih Bapa kepada anak-anaknya tentu selalu ingin memberi yang terbaik. Jadi kalau kita saja sebagai manusia memberi yang baik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia,
Bapa kau setia, Bapa kau setia. Satu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan dia menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik, dan itu ada di Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal 10. Kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Baru ini, Yohanes murid Yesus yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, dia menuliskan tentang Yesus sebagai gembala, ya, itu di Yohanes 10. Tapi kalau di Perjanjian Lama, maka orang yang Tuhan pakai untuk menuliskan Tuhan sebagai gembala adalah Daud, ya, di Mazmur 23. Nah, kita lihat di Yohanes 10 ada 4 ayat ini, ya, saya mau bacakan ayat 27, 28, 29 dan 30, ya, dari Yohanes 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. 4 ayat ini menyampaikan hal-hal yang penting, ya. Kita lihat yang pertama, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, ini firman Tuhan yang katakan, ya, bahwa kalau kita murid-murid Yesus atau kita anak-anak Allah, kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita disebut sebagai domba-dombanya, ya. Domba itu praktis gak punya kekuatan, ya. Dia cuma bergantung pada gembalanya dan dia cuma mengikuti suara gembalanya. Saya pernah lihat video di YouTube bagaimana ketika gembala asli, ya, gembala yang sesungguhnya itu memanggil domba-dombanya, maka domba-dombanya itu mengikutinya. Gembalanya berjalan, ya, dan dia panggil dan semuanya ikutin. Lalu ada orang yang dia mau tiru, ya. Dia pinjam baju gembala tersebut, dia pakai, lalu dia memanggil domba-domba tersebut, tapi nggak ada yang deketin, ya. Jadi walaupun pakaiannya sama, tapi domba-dombanya itu nggak kenal suara orang asing, ya. Tapi ketika gembalanya yang mereka kenal suaranya itu memanggil, maka domba-domba tersebut langsung datang menghampiri dan mengikuti gembalanya, ya. Nah, kita ini sebagai domba-dombanya Tuhan, dikatakan bahwa kita ini mendengarkan suara Tuhan, ya. Mendengarkan tuh bukan hanya mendengar, ya. Kalau mendengarkan hear, ya, hearing, ya. Tapi kalau mendengarkan itu menyimak, listening, bahasa Inggrisnya listen, ya. Jadi Tuhan berkata bahwa domba-dombaku itu memperhatikan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, jelaslah kalau Tuhan itu mengenal kita, kita bisa percaya itu, ya. Tapi tidak hanya sampai di situ, dikatakan bahwa domba-dombanya Yesus ini mengikut Yesus. Jadi kita ini seyogianya, sewajarnya, sesuai dengan firman Tuhan, kita menyimak suaranya, lalu kita mengikuti dia. Nah, dan kalau kita mengikuti dia, itu sudah yang paling indah, paling pas, paling cocok buat kita, ya, dalam kehidupan kita. Saya memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya, luar biasa. Mereka ikutin Tuhan aja, ya, step by step. Mereka lakukan dengan setia dan dalam waktu tertentu tiba-tiba mereka sudah
sudah menjangkau seluruh dunia ya, ketika mereka mengikuti step by step apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini perhatikan ya, ini perkataan Yesus sendiri. Ketika Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan kalau kita baca Yohanes 17, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa, mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus. Itu hidup yang kekal. Dikatakan di sini, ketika kita sudah menerima hidup yang kekal, maka kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini yang katakan Yesus sendiri. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi, kalau diaplikasikan kepada kita, seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Yesus. Kita ini aman sekali, secure, sangat aman hidup kita. Lalu ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, ini jaminan yang sangat kuat bahwa kita yang menjadi murid-murid Yesus, kita ini aman dalam tangan Bapa. Kalau di ayat 28 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Lalu di ayat 29, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Jadi kita nih secure sekali, aman sekali. Ini janji Tuhan yang Tuhan katakan. Ya, tidak perlu penafsiran yang aneh-aneh. Jelas sekali dikatakan bahwa kita aman di dalam tangan Dia. Lalu ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang perlu kita ingat ya, ketika kita dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, kecuali kita sendiri secara sadar berontaknya, melawan, tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kalau itu ya ceritanya beda ya. Makanya milikilah hati yang penurutnya. Tuhan itu baik sekali, setia sekali kepada kita, dan sangat-sangat luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan ya, namanya Joyce Meyer ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman buka video YouTube ya, ketik aja Joyce Meyer. Pelayanannya sangat-sangat luas sekali. Ini seorang ibu ya, seorang wanita yang bukan pendeta ya, tidak punya gereja, tapi pelayanannya luas sekali. Pernah ke Indonesia. Dan saya hadir di kebaktiannya, ya, sudah hadir free, dikasih buku lagi ya. Pelayanan ini besar sekali. Joyce Meyer ini punya masa lalu yang jauh dari nyaman ya. Dia mengalami pelecehan dari sejak kecil, bahkan oleh ayah angkatnya kalau nggak salah ya, kemudian oleh suaminya juga ya. Dan ini orang yang hidupnya jauh dari kebahagiaan. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan dia berubah. Dan hari ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia khotbah itu ya, di satu gedung gede sekali, dan ribuan orang hadir untuk mendengar dia mengajar. Ada banyak kutipannya, quote ya, yang dia buat dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Saya coba kumpulkan di sini ya, ada beberapa. Yang pertama misalnya ini ya. God's love for me is perfect because it's based on Him, not on me. So even I fail, He kept loving me. Ya. Dikatakan di sini, kasih Allah atau kasih Tuhan kepada saya
kepada kita semua, itu sempurna kasihnya. Ya, ingat ya, surat Yohanes mengatakan God is love, Allah adalah kasih. Kasihnya itu sempurna. Kenapa sempurna? Because it's based on Him. Ya, karena itu didasarkan pada Dia. Dia sebagai Tuhan. Dan yang Dia sendiri adalah kasih itu sendiri. Ya, God is love. Not on me. Jadi kasih Allah itu sempurna kepada kita karena kasihnya itu didasarkan pada Dia sendiri, bukan pada kita. So even when I fail, He kept loving me ya. Saya percaya bahkan He keeps loving me. Dia terus menerus ya mengasihi saya ya. Jadi sekalipun kita gagal ya, kita jatuh ya, Dia tetap mengasihi kita. Nah, ini yang sulit seringkali dimengerti oleh banyak orang ya. Ini penjelasannya dari Joyce Meyer ya di kutipan berikutnya. God's unconditional love is a very difficult concept for people to accept because in the world there is always payment for everything we receive. It's just how things work here, but God is not like people. Ya. Apa maksudnya ini? God's unconditional love, ya. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu is a very difficult concept, ya. Merupakan konsep yang sangat sulit dimengerti atau diterima for people to accept, ya. Because in the world, karena di dunia ini, there is always payment for everything we receive ya. Di dunia ini yang berlaku adalah selalu kita ini mesti bayar untuk menerima sesuatu. Jadi istilahnya no freelance ya, nggak ada makan siang gratis, mesti bayar. Sebenarnya keselamatan itu juga nggak gratis. Ya, bayar. Tapi yang bayar Tuhan Yesus di kayu salib. Waktu kita terima itu, maka kita menerima keselamatan tersebut sebagai sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Dan karena kita terima dengan cuma-cuma, itu mengubah kita, membuat kita mau melayani Dia. Karena kita sadar bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Lalu dikatakan lagi lebih lanjut, it's just how things work here ya. Ya begitulah sistem yang berada di dunia ini. Segala sesuatu itu mesti dibayar untuk kita terima, untuk kita nikmati ya. Jadi nggak gratis. But God is not like people. Tetapi Allah atau Tuhan itu tidak seperti kita manusia. Nah, itu sebabnya seringkali sulit ya buat kita menerima konsep bahwa Allah mengasihi kita. Sekian tahun yang lalu saya juga mengalami seperti itu ya. Waktu saya kuliah ya, ada masa ketika kuliah itu ya, waktu saya SMA, walaupun beberapa pelajaran itu agak sulit ya buat saya untuk saya pelajari, apalagi belajar kimia organik yang saya kira awalnya itu gampang, tapi ternyata hafalannya banyak luar biasa. Ya sulit ya buat saya waktu itu. Makanya saya nggak minat untuk masuk jurusan farmasi atau kimia karena saya merasa kimia saya ini nggak gitu kuat ya. Tapi saya suka matematik, saya suka fisika ya. Dan akhirnya saya bisa cukup menyesuaikan ya waktu saya SMA. Tapi ketika saya kuliah tingkat 1 ya, itu pelajaran SMA tuh nggak ada apa-apanya ya. Waduh, itu awal-awal masuk rasanya berat sekali. Tapi akhirnya saya bisa menyesuaikan diri dan nilai saya bagus-bagus ya. Dan kemudian saya naik tingkat 2, ternyata tingkat 1 itu nggak ada apa-apanya ya. Nah, ketika masuk tingkat 2 itu
waduh banyak hal ya, penyesuaian, kemudian tadinya kos relatif dekat dengan kampus, tapi tingkat 2 itu kontrak rumah, harus naik angkot ya, pergi sama temen dan banyak hal ya. Penyesuaian diri itu cukup berat, lalu tugas-tugas banyak sekali. Dan nggak bisa dipungkiri ada juga bagian saya sehingga saya lalai ya dalam kuliah. Kemudian pada tingkat 3 ya dan seterusnya saya udah harus cari uang sendiri ya, dan ada masa di mana saya lebih menikmati ya, cari uangnya itu dibanding kuliah. Lebih suka karena ya kayaknya enak sekali ya ngajar bimbingan belajar dan habis itu dapat honor ya. Saya bersyukur Tuhan tolong sehingga saya nggak terlena lebih jauh. Saya punya kakak kelas, kakak rohani yang akhirnya meninggalkan kuliahnya. Dia konsentrasi untuk di bimbingan belajar ya. Menurut saya sayang sekali ya, harusnya diselesaikan, tapi dia nggak selesaikan. Nah, jadi ada masa ya dalam kehidupan saya itu tertuduh ya, saya lalai. Ya, dalam kuliah rasanya nggak layak begitu ya, dan itu butuh waktu ya buat saya untuk menyadari kasih Tuhan. Dan satu ketika saya sedang berdoa, saya dapat vision ya, saya sedang belajar dan ada Tuhan ya di samping saya sedang nunjukkan, sedang ngajarin saya, dan saya nangis ya waktu dalam doa itu ya melihat vision itu. Sepertinya dia mau bilang, aku mengasihi kamu ya, walaupun kamu lalai, kamu salah mengatur waktu, salah prioritas ya, tapi aku mengasihi kamu. Itu menyembuhkan, sangat menyembuhkan ya. Nah, dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita buat, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin memberi persembahan, bukan itu. Dia mengasihi kita karena memang dia itu adalah kasih. God is love. Tapi waktu kita melakukan apa yang dia perintahkan buat kita, ya, waktu kita rajin berdoa karena kita mau membangun hubungan dengan dia, waktu kita rajin baca Alkitab karena kita mau mempelajari surat cinta ya istilahnya ya, Tuhan sedang mengajari kita lewat firman-Nya. Waktu kita lakukan hal itu membuat kapasitas kita untuk menerima kasih Tuhan semakin besar. Sepertinya kita sedang membuka tutup botol untuk menampung kasih Tuhan yang luasnya itu seperti samudra. Kalau kita tidak buka tutup botol itu, atau kita buka sedikit sekali, kita sedikit sekali mengalami atau merasakan kasih Tuhan, walaupun dia mengasihi kita. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan ya. Nah, bagi banyak orang ini sulit ya. Karena sekali lagi seperti dikatakan Joyce Meyer di sini, konsepnya di dunia ini adalah selalu harus bayar untuk menerima sesuatu. Sementara God's love is unconditional ya. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat karena dia adalah kasih. God is love ya. Itu sebabnya apapun yang kita alami ya, kita bisa memutuskan untuk percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Walaupun pada saat-saat tertentu otak kita belum dapat mencerna, belum bisa menerima. Ya, kenapa itu terjadi ya? Kenapa ini mesti seperti itu ya? Kadang-kadang butuh waktu sampai akhirnya Tuhan sendiri menyingkapkan buat kita dan kita bisa melihat bahwa memang dia itu mengasihi kita. Nah, kembali ke Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30, coba renungkan, camkan ayat ini ya. Baca berkali-kali, renungkan. Yang pertama adalah domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya kita sebagai domba-dombanya, kalau secara pribadi ya kita katakan saya sebagai dombanya Tuhan Yesus, saya tidak hanya mendengar, tapi saya mendengarkan suaranya.
Nah, beberapa orang bilang saya nggak bisa mendengar suara Tuhan. Enggak. Ya, Alkitab bilang kalau kamu dombanya Yesus, kamu bisa mendengar. Dan kamu memang seharusnya tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan, listening. Dan hidup kita ini mengikuti apa yang Dia berikan tuntunan kepada kita. Dan dikatakan lalu, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau Tuhan mengenal kita, ya, dan memang seperti itu, bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita, nah, kita perlu percaya bahwa Dia itu yang paling mengerti tentang hidup kita. Lalu yang ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Selama kita memutuskan mau mengikut Dia, ya, firman Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak melanggar kehendak bebas kita. Karena kita bukan robot, ya. Itu sebabnya ada juga hamba Tuhan yang mengajarkan, Tuhan, aku takut kehendak bebas aku ini begitu liar. Karena itu udah paksakan aja rencanamu dalam hidupku, ya. Ada yang berdoa seperti itu. Dan hamba Tuhan yang mengajarkan ini bilang, kalau sudah berdoa seperti itu, ya, jangan lari nanti kalau ngalami masalah. Percayalah bahwa itu bagian dari didikan Tuhan untuk membuat kita itu semakin melekat kepada Dia. Ya. Camkan ayat 28 ini. Seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Yesus. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Lalu ayat 29. Ya, Bapakku, Allah Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita ini yang diberikan kepada Yesus, kita ini aman. Nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kalau ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, saya mau tunjukkan satu kutipan lagi dari Joyce Meyer, ya. Ini bagus sekali. Dia bilang begini, in the midst of your battles, never forget that God loves you and He has a plan for you. Di tengah peperangan-peperangan yang sedang kamu hadapi, persoalan yang kamu hadapi, kesedihan yang sedang kamu hadapi, jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihi kamu dan bahwa Tuhan mempunyai rencana buat kamu. Kita bisa lihat itu di Yeremia 29 ayat 11. Ya. Itu surat yang dikirim kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat para tawanan, buat orang-orang buangan yang ada di Babel. Nah, kalau di perjanjian lama Dia berkata seperti itu kepada umatnya, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa percaya bahwa Dia juga punya rencana yang indah buat kita. Apapun yang sedang kita hadapi, atau apapun yang sudah kita lalui, apapun itu, kita bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Ya, camkan, renungkan surat Yohanes bahwa Allah adalah kasih. God is love. Dia begitu peduli, begitu care kepada kita, bahkan rambut kepala kita pun terhitung oleh Dia. Dia punya rancangan yang indah buat kita, kasihnya tidak bersyarat, God's love is unconditional, tetapi sikap kita untuk mengikuti tuntunannya, untuk hidup dalam rencananya, itu akan memperluas kapasitas kita untuk semakin banyak menerima, mengalami kasih Tuhan bagi kita, yang kemudian kita salurkan juga buat orang lain. Allah adalah kasih. God is love. Dan tidak hanya itu, Dia adalah Tuhan yang baik. God is good.
dan Dia senantiasa baik. God is good all the time. Amin.